Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone ataupun diubah ke nada getar ataupun silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 22 Maret 2026. Yang pertama, persidangan majelis bulan April. Persidangan majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 dan persidangan majelis pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 April 2026. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Pemilihan anggota majelis. Sehubungan dengan adanya anggota majelis yang akan menyelesaikan masa jabatannya pada bulan April 2026, maka Majelis GKJ Joglo akan menyelenggarakan pemilihan anggota majelis sebagai penatua ataupun diaken. Nama-nama calon anggota majelis adalah sebagai berikut. Wilayah 1, Bapak Samuel Siahaan, calon diaken. Wilayah 3, 3A, Bapak Wahyu Sigit Trimulyo, calon diaken. 3D, Bapak Tribudi Angantyo, calon diaken. 3E, Bapak Suyanto Nugroho, calon diaken. Wilayah 4, 4A, Bapak Krisna Susanto, calon diaken. 4B, Bapak Anatoli Beta Zevanya, calon penatua. Para calon akan dipilih melalui kertas suara dalam ibadah Minggu Paskah 5 April 2026 secara offline dalam ibadah pukul 8 dan pukul 17. Majelis GKJ Joglo mengharapkan peran serta segenap warga jemaat dewasa untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tanggung jawab gerejawi dengan ikut serta dalam mendoakan, mengambil bagian dalam pemilihan, dan juga menjaga agar seluruh proses dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus Kristus kiranya berkenan memakai dan memberkati kita dalam mewujudkan kehendak-Nya. Umat yang dapat memilih adalah warga jemaat GKJ Joglo yang telah dibaptis ataupun CD, dan warga jemaat juga dapat memilih calon majelis dari semua wilayah, tidak hanya memilih untuk wilayahnya masing-masing. Bagi warga jemaat yang tidak dapat memilih langsung secara offline, dapat menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. GKJ Joglo akan menyelenggarakan ibadah Kamis Putih pada hari Kamis 2 April 2026 pukul 19, ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 3 April 2026 pukul 8, dan ibadah Sabtu Sunyi pada hari Sabtu 4 April 2026 pukul 6. Mohon menjadi perhatian warga jemaat. Ibadah Paskah dan Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen Perjamuan Kudus pada ibadah Minggu Paskah 5 April 2026 secara live streaming dan offline pada pukul 8 dan juga secara offline pada pukul 17. Jemaat yang sudah diperkenankan ikut ambil bagian dalam sakramen Perjamuan Kudus dapat mengikuti pendadaran yang diselenggarakan oleh kelompok masing-masing ataupun secara serentak pada hari Sabtu 4 April 2026 melalui link Zoom yang akan disebarkan melalui WAG kelompok ataupun pada kanal YouTube GKJ Joglo. Bagi para tamu dan simpatisan yang akan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan juga diharapkan dapat mempersiapkan diri. Aksi puasa Paskah. Umat yang terkasih, dalam rangka memasuki rangkaian Pekan Suci Paskah, majelis dan panitia akan membagikan buku renungan Pekan Suci secara fisik dan elektronik
yang akan digunakan dalam renungan keluarga mulai hari Senin 30 Maret sampai Sabtu 4 April 2026. Buku renungan secara fisik akan dibagikan mulai hari Minggu 22 Maret dan buku renungan elektronik akan dibagikan perharinya mulai hari Senin 30 Maret 2026. Persembahan aksi puasa Paskah dapat dikumpulkan melalui amplop aksi puasa yang akan dibagikan kepada warga jemaat atau dapat diambil di meja pewarta di depan ruang ibadah. Persembahan dapat dikumpulkan dalam ibadah Minggu Paskah 5 April 2026 melalui amplop ataupun transfer ke rekening GKJ Joglo dengan kode khusus 04 di belakang nominal persembahan. Kiranya Tuhan memberikan anugerahnya untuk kita semua. Sharing is caring. Komisi Warga Dewasa bersama tim Diakonia mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga dalam program Sharing is Caring. 80 paket yang disediakan sudah dipesan dan juga akan didistribusikan ke warga yang membutuhkan pada hari Minggu 5 April 2026. Tuhan Yesus memberkati. Libur koster dan karyawan sekretariat. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pada tanggal 23 dan 24 Maret 2026, koster dan karyawan sekretariat gereja akan menjalani libur ataupun cuti bersama. Harap menjadi perhatian jemaat. Perjamuan kasih. Usai ibadah, marilah kita dengan semangat guyup rukun sebagai saudara seiman, kita mempererat persekutuan sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih yang telah disediakan di area GSP. Untuk berita-berita komisi, panitia dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang telah dibagikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan fokus kita kepada Tuhan. Ibadah hari ini mengangkat tema dari kematian menuju kehidupan yang berdasar pada kitab Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 dan Injil Yohanes 11 ayat 33 sampai 45. Ibadah akan dipimpin oleh Saudara Faisal Sudarlin MTH, calon pendeta GKJ Pamulang. Marilah kita mengawali ibadah Minggu Prapaskah 5 ini dengan berdiri dan bersama-sama menyanyikan nyanyian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 201, bait 1 sampai 2, Di Jalan Hidupku. Masa gelap di
Bapak, Saudara-saudara, marilah kita mengawali ibadah kita di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Selama masa Prapaskah, gereja menetapkan masa 40 hari agar umat berpuasa dan bertobat. Kita bersama sedang menghayati masa sengsara dengan mawas diri, laku puasa, berdoa, berdema, pemulihan relasi manusia, dan jangan ditinggalkan pemulihan relasi dengan alam. Pada Minggu 5 Prapaskah 2026 ini, kita akan menghayati kisah-kisah yang berisi tentang spirit pertobaan, yaitu perubahan dan perkembangan kehidupan menuju ke arah yang baik. Rusak menjadi pulih, pesimis menuju optimis, putus asa menjadi pengharapan, dan kematian menuju kehidupan. Semua hal tersebut bersumber dari kasih karunia Allah. Untuk itu, marilah kita menghayati kembali perintah kasih dalam Matius 22 ayat 37-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal bunimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, seringkali terang Kristus yang ada dalam diriku, kita tertutup oleh ketidakkemampuan kita melakukan kasih. Oleh karena itu, marilah kita memohon pengampunannya di dalam doa pribadi." Umat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh, memanjatkan doa pengampunan kepada Tuhan.
Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, cahaya lilin akan diselubungi dengan selubung ungu sebagai tanda pengakuan kita atas dosa kita. Untuk itu, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 453, 1-3, Yesus kawan yang sejati. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Sang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karya-Nya yang agung dan mulia. Dan saat ini terimalah berita anugerah dari Roma 8 ayat 18 hingga yang ke-21, demikian bunyinya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia
yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, marilah kita berdiri dan menyambut berita anugerah ini dengan penyataan bahwa sabda Tuhan adalah sumber pengharapan kita, dan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa hati kami sungguh rindu akan sapaan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sabda firman-Mu itu seperti air yang menetes dalam hati kami yang kering. Firman-Mu itu seperti cahaya yang membuat kami dapat melangkah walau di tengah kegelapan. Di tengah-tengah kehidupan kami, sungguh kami memerlukan panduan firman dan kehendak-Mu itu. Karena itu kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu sertailah kami ya Roh Kudus, pimpinlah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pembaca yang cermat, juga boleh mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati, juga melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita dan bacaan pertama didasarkan dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Kebangkitan Israel. Kuasa Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering,
Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Ia pun berfirman kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi nafas ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu nafas, supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi, sungguh bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Nafas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya. Bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, putuslah hidup kami. Sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahku. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 130 yang akan kita daraskan bersama-sama. Berseru kepadamu ya Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Saya ulangi sekali lagi, bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Hidup oleh roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 33 sampai yang ke-45. Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai yang ke-45. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana.
Bapak Ibu Saudara Shalom. Supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya nanti sampai selesai ibadah, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin tadi sudah dibacakan dalam pokok-pokok warta, nama saya adalah Faisa Sudarlin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa panggil saya Faisa, atau demi efisiensi Bapak Ibu bisa panggil saya dengan satu nada, yaitu Fa. 2 nada boleh Bapak Ibu, Fa. 10 nada, monggo mawon. Yang penting gak kesel aja ya nyebutinnya. Nah, saya aslinya dari Kalimantan Tengah Bapak Ibu Saudara. Adakah di sini yang dari Pulau Kalimantan? Tampaknya saya sendiri yang berdiri ya, yang dari Kalimantan sendiri. Nah, saya kuliah di STT Abdiel tahun 2013, saya keluar dari Kalimantan. Waktu kuliah di STT Abdiel Ungaran, waktu itu mengambil jurusan musik gereja, dan kemudian 2018 lulus dan saya langsung melayani di GKJ Pamulang sebagai tenaga pelayan gerejawi. Kemudian ada proses pemanggilan pendeta dan saya kemudian puji Tuhan diberi kesempatan untuk lanjut studi tahun 2022 sampai 2024 di STT Jakarta, dan sampai sekarang saya sedang menjalani proses kependetaan di GKJ Pamulang. Karena itu saya bersyukur Bapak Ibu Jemaat dan Majelis GKJ Joglo yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk berproses bersama Bapak Ibu di tempat ini. Nah, kendati saya ini orang Dayak Bapak Ibu Saudara, tapi saya sudah lama di Jawa sekitar 13-14 tahun. Karena itu saya bukan lagi orang Dayak Bapak Ibu, tapi saya orang Ndaya. Ya, agak medoknya gitu Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu Saudara untuk refleksi kita pada hari ini. Saya sudah menyiapkan beberapa slide. Ya. Apakah bisa next selanjutnya? Mencetnya ke arah mana ya? Sini apa? Bolehkah selanjutnya? Ya, ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang anak kecil. Dia datang sama papahnya membawa mobil-mobilan yang sudah rusak. Bannya copot. Lalu dia bilang sama papahnya, "Pah, mobilku rusak, mobilku bannya lepas." Terus nada anaknya memelan, "Beliin yang baru ya," kata anaknya. Lalu papanya kemudian ngelihat mobilnya nggak terlalu parah kerusakannya, dibongkar-bongkar, dipasang dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu Saudara mobilnya bisa baik lagi. Terus bapaknya bilang, "Nih udah bener nih mobilnya, main lagi." Tapi anaknya nggak mau tahu, anaknya minta yang baru, merengek terus, gak mau, pokoknya saya mau yang baru, mobil yang lebih bagus, yang ada remote-nya dan lain sebagainya. Akhirnya papanya menyerah dan berjanji besoknya akan membelikan anaknya itu mobil-mobilan yang baru. Beres, masalah selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemudian si anak ini datang lagi sama papanya dan nangis. Tapi papanya kaget bukan main karena anaknya bilang begini, "Pa, aku tadi dimarahin sama mama. Mama jahat, aku gak mau lagi sama mama." Nada anaknya memelan, "Carikan mama yang baru ya." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah kita ada benda-benda atau barang-barang yang rusak, yang error, maka kita punya 2 pilihan Bapak Ibu Saudara, memperbaikinya atau menggantinya. Misalnya kalau televisi kita di rumah nggak bisa dinyalakan, lalu kita bawa ke tukang teknisi, lalu kita tanya, ini masih bisa diperbaiki atau enggak? Apakah kalau masih bisa diperbaiki harganya pas atau enggak? Lalu kita memilih apakah diperbaiki, tapi kalau harganya lebih mahal, mending lem biru alias lempar ganti baru. Beres, masalah selesai. Tapi kalau yang rusak adalah relasi Bapak Ibu Saudara,
hubungan kita dengan sesama, maka pilihannya apa Bapak Ibu? Diperbaiki atau diganti? Mana Bapak Ibu? Atau tergantung kerusakannya? Mana Bapak Ibu yang dipilih? Diganti apa diperbaiki? Diperbaiki. Ada yang diganti jawabannya? Nah Bapak Ibu, jawaban saya ternyata dua-duanya. Diperbaiki relasi yang rusak itu, tetapi diganti. Tapi yang diganti bukanlah orangnya. Yang diganti adalah sikap-sikap kita yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Ego kita ganti dengan empati, benci kita ganti dengan cinta. Sudut pandang kita sendiri yang sering kita pakai yang terlalu kaku, ini kita tanggalkan, kita ganti dengan mengenakan perspektif orang lain sehingga kita bisa memahami apa sih yang dialami dan dirasakan oleh orang lain. Dengan begitu relasi antar sesama, relasi dekat kita dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan masyarakat sekitar itu bisa diperbaiki dengan mengganti sikap-sikap yang membuatnya terpecah. Nah Bapak Ibu Saudara, memperbaiki dan memulihkan yang rusak ini sesungguhnya adalah visi Allah dalam dunia dan manusia. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara, dalam teologi Kristen kita ini sudah jatuh dalam dosa, kita sudah rusak naturnya, kita sudah dalam keadaan yang berdosa. Dan kalau PPAGKJ itu memahaminya manusia dalam apa Bapak? Kondisi tidak selamat. Selalu ya, kalau perjamuan kudus kan selalu disodorkan kepada kita supaya kita memahami betapa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, natur kita rusak, sehingga manusia kita semua ini berada dalam kondisi yang tidak selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti itu Allah tidak memilih melenyapkan ciptaannya lalu menggantinya dengan ciptaan yang baru. Yang diganti oleh Allah bukanlah manusianya, bukan ciptaannya, tetapi yang dilakukan oleh Allah adalah memperbaiki, memulihkan, dan mencoba membarui natur dan kondisi kehidupan manusia. Dan inilah setepatnya tema kita pada hari ini berbicara. Dari kematian menuju kehidupan itu artinya ada perubahan, ada pemulihan, ada gerak dari gelap menuju terang. Dari kekelaman menjadi cahaya, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya rusak, pecah, diperbarui, diperbaiki kembali, yang tadinya putus disimpul ulang, dirajut kembali, yang tadinya diliputi oleh dosa, maut, kematian, kemudian diperbarui, dipulihkan, dan diselamatkan. Dan melalui 4 bacaan hari ini Bapak Ibu Saudara yang tadi kita baca dan nyanyikan, kita melihat ada gerak pemulihan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mulai dari yang pertama, Roma 8 ayat 7. Dalam surat pastoralnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya hidup karena keinginan dagingnya. TB2 pakai kata tabiat daging. Manusia itu seringkali melakukan apa yang dipandangnya benar sendiri sesuai dengan nafsu dan kedagingannya. Keinginan daging atau ketabiat daging. Paulus menjelaskan bahwa tabiat daging itu ada 2. Yang pertama perseteruan terhadap Allah, artinya kita memberontak terhadap kehendak Allah. Dan yang kedua adalah orang yang tidak takluk pada hukum Tuhan. Orang yang tidak mau taat pada apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, itu perintah Tuhan. Tapi manusia melanggarnya, manusia pertama. Semakin dilarang katanya semakin dilanggar, katanya begitu ya. Nah karena manusia ini hidup dalam kedagingan, keinginannya, gak mau peduli pada Allah, maka sesungguhnya Rasul Paulus berkata bahwa manusia ini sedang berjalan menuju maut. Sebab tadi yang kita baca, keinginan daging adalah maut.
Gak ada cahaya, gak ada masa depan dari kedagingan, dari tabiat daging yang menguasai manusia. Kalau manusia gak dipulihkan dari kedagingan dan tabiat dagingnya, maka sesungguhnya manusia berjalan dalam kebinasaan. Gak mungkin manusia bisa berkenan kepada Allah karena melakukan keinginan dagingnya. Manusia karena dosa, karena kedagingannya menjadi terpisah dari Allah. Ini kondisi manusia yang sebetulnya butuh dipulihkan. Nah, situasi manusia yang terjerat dalam dosa, dalam keinginan daging, dalam maut ini digambarkan secara dramatis oleh Nabi Yeskiel tadi Bapak Ibu Saudara. Kita baca ya. Nabi Yeskiel berada di satu lembah, isinya itu adalah tulang-tulang yang kering. Bisa bayangkan satu lembah, satu tempat yang gelap, lalu hanya ada tulang belulang kering di sana. Gak ada harapan, hampa, kelam, suram, ngeri, mati, tidak bermakna. Gitu. Sejauh mata memandang hanya ada tulang-tulang dan hamparan kering. Dan Yeskiel pakai kata ini, lembah, tulang-tulang kering ini untuk menggambarkan betapa suramnya, betapa kelamnya hati manusia, hidup manusia yang jauh dari Allah, yang tidak mau taat pada kehendak Tuhan. Kalau kondisi manusia enggak dipulihkan, maka ibaratnya manusia itu seperti tulang-tulang kering, harapannya mati, tak ada sukacita, tak bermakna hidupnya. Nah, pemazmur juga pakai kata yang sama Bapak Ibu Saudara. Next. Pemazmur pakai kata dari jurang yang dalam. Kalau Yeskiel tadi pakai kata lembah tulang kering, the valley of dry bones. Tapi di sini pemazmur pakai kata the depth. Atau dalam New Translation, English Translation diterjemahkan deep water, kedalaman laut. Jadi dari jurang yang dalam atau dari dalam laut. Tadi kita nyanyikan Bapak Ibu ya. Bayangkan situasinya kita berada dalam satu jurang yang begitu dalam, sendirian, gak ada teman, diselubungi kabut dan kegelapan, atau di dasar lautan yang paling dalam, hanya ada sunyi di sana, ada kehampaan, bahkan bahaya bisa datang dari berbagai sudut. Dan ungkapan pemazmur ini menggambarkan betapa ngerinya hidup manusia yang jauh dari Tuhan. Betapa suramnya hidup manusia, betapa berbahayanya hidup manusia yang jauh dari firman Allah, yang jauh dari kehendak Tuhan. Tapi sampai di sini kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak membiarkan kita. Dalam teologi Kristen kan kita menyadari bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah memulai gerak pemulihannya. Tadinya manusia digiring oleh keinginan dagingnya, tetapi kemudian Allah mengubah orientasi manusia itu kepada Allah. Tadi pada dirinya sendiri, pada keinginanku, pada kedaginganku, tetapi Tuhan mengarahkan orientasi iman kita kepada Allah. Ini yang dinyatakan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-6, bahwa orang yang percaya seharusnya tidak lagi hidup berdasarkan kedagingannya. Karena orientasi manusia sudah dipulihkan bukan lagi kepada dirinya tetapi kepada kehendak Allah. Jadi ciri pertama orang yang dipulihkan Bapak Ibu Saudara adalah orang yang mempercayakan hidupnya, menundukkan hidupnya bukan pada kedagingannya, bukan pada hawa nafsunya yang membawa pada kesuraman dan maut, tapi pada roh Allah yang mendatangkan kehidupan dan damai sejahtera. Nah, demikian pula dengan kisah Yeskiel tadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak membiarkan tulang-tulang itu kering, semakin lenyap. Tuhan mengubah kondisi itu. Tuhan mengubah lembah ketakutan, lembah kematian itu menjadi lembah kehidupan. Allah menyambung urat nadi,
memasang kulit, daging kepada tulang-tulang yang kering itu, memanggil nafas dari segala penjuru, bacaan tadi kita baca, lalu hiduplah manusia-manusia yang tadinya tak bermakna, yang tinggal nunggu waktu untuk menjadi debu tulang-tulangnya itu, tetapi dihidupkan kembali oleh Tuhan. Nah demikian pula dengan situasi pemazmur Bapak Ibu Saudara. Pemazmur ini menggambarkan Tuhan itu seperti fajar pagi. Bayangkan di dalam jurang yang dalam, gak ada cahaya, tetapi ketika sunrise itu muncul Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan ya situasinya. Dalam lembah, dalam ya bukan jurang-jurang amat sih kalau kita bayangkan ya, tiba-tiba kita melihat ada sunrise gitu ya. Sunrise atau sunset ya, pagi-pagi itu sunrise ya. Nah melihat sunrise pagi-pagi pelan-pelan menyinari kita, pelan-pelan menghapus kegelapan kita, pelan-pelan membuat kita menjadi hangat kembali. Allah digambarkan oleh pemazmur ini lebih daripada fajar pagi. Artinya dia yang mengubah kegelapannya, mengubah kedinginannya, mengubah kehampaan hidupnya menjadi terang dan makna. Nah sampai di sini saya yakin kita semua sepakat Bapak Ibu Saudara bahwa kondisi manusia itu begitu terpuruk karena dosa, lalu Allah bergerak memulihkan hidup manusia. Tapi ada satu pertanyaan yang mesti kita jawab Bapak Ibu Saudara. Kesulitan dari kisah Lazarus ini. Katanya Tuhan itu pemulih dan pembaru. Tetapi kenapa dalam kisah Lazarus ini Tuhan Yesus seakan-akan mengulur-ulur waktu. Bapak Ibu kalau mau baca, tadi kan kita baca di ayat 33. Bapak Ibu bisa baca dari ayat pertama, ada dinamika dialog yang menarik di situ. Tuhan Yesus tahu Lazarus itu sakit, parah, menderita. Tapi Tuhan Yesus bukannya langsung datang, tapi Tuhan Yesus kayak ngulur-ngulur waktu. Bentar dulu, besok, kayak besok begitu ya. Sampai akhirnya Lazarus mati dan dikubur, bukan hanya itu, 4 hari lagi Bapak Ibu Saudara. Ini seakan-akan Yesus datang terlambat. Yesus seolah-olah mengulur-ngulur waktu untuk menyelamatkan dan memulihkan orang. Seharusnya Tuhan Yesus datang lebih awal kan, tadi ada tulisannya orang-orang Yahudi, Maria dan Marta juga menyesali begitu. Kenapa Yesus gak datang lebih dulu? Kalau Yesus datang lebih dulu nih, saudara saya Lazarus gak mungkin mati karena Tuhan akan memulihkan. Tetapi Yesus seolah-olah datang terlambat. Katanya Tuhan pemulih dan pembaru. Seharusnya Yesus memulihkan keadaan Lazarus. Tapi justru disinilah Bapak Ibu Saudara letak keindahan dari kisah Lazarus. Bahwa kematian itu tidak dihilangkan oleh Tuhan. Kematian itu tidak dihapus oleh Tuhan. Sehingga kita yang hidup ini pasti akan sakit, kita pasti akan mengalami penderitaan dan kita pasti akan mengalami kematian. Tuhan gak menghapus penderitaan manusia, Tuhan tidak mengganti kematian manusia, Tuhan tidak memulihkan bagian itu. Tetapi yang Tuhan pulihkan adalah apa yang ada di balik kematian itu. Kalau sebelumnya karena dosa kita akan mati, lalu berjumpa dengan sebuah pintu yang menghantar kita pada penghukuman yang kejam dan kekal, tetapi diubah oleh Allah ketika kita mengalami kematian, maka pintu yang akan kita buka adalah pintu perjumpaan dengan Allah. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Allah tidak mengubah dan memulihkan kematiannya, tetapi Tuhan memaknai kematian itu secara baru sehingga kita punya pengharapan di dalam kehidupan ini. Kita gak takut lagi, kita gak khawatir lagi karena kita tahu nanti ketika waktuku habis aku akan berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta. Dan pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan inilah setepatnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-25 kalau kita mundur sedikit. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa datang kepadaku, percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan juga dari Paulus Bapak Ibu Saudara, next. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh Allah yang diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dipulihkan Allah itu bukan hanya tabiat dosa kita, yang diubah Allah itu bukan hanya kegelapan hati manusia, tetapi yang diubah oleh Allah juga masa depan manusia. Bahwa kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus yang bangkit, sehingga di dalam hidup hari ini kita punya pegangan dan pengharapan yang membuat kita tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, dan tidak lagi cemas karena Tuhan akan membangkitkan dan memberi kita kehidupan yang baru. Nah, melalui 4 bacaan hari ini kita menangkap sebuah refleksi yang mendalam Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Allah memulihkan orientasi kita dari diri kita sendiri, dari daging pada Allah, pada Roh Allah. Kemudian Tuhan membawa kita dari kegelapan dan kekelaman kepada terang dan damai sejahtera. Tuhan membebaskan kita dari kegelapan dan cengkraman maut kepada kebangkitan dan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Karena itu apa hal yang harus kita pelajari, yang kita bawa pulang di Minggu Prapaskah yang kelima ini? Saya mengusulkan ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Next. Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk yuk hidup dalam rasa syukur yang kita wujudkan dalam pertobatan. Kita sudah dipulihkan Bapak Ibu Saudara, jadi kehidupan keagamaan kita itu tidak lagi mencari keselamatan atau menimbang-nimbang supaya kita bisa diselamatkan. Bukan itu lagi fokusnya, karena kita sudah diselamatkan dan dipulihkan. Tapi fokus kita beriman adalah bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita di dalam dunia ini, dalam hidup pertobatan kita. Rasul Paulus memberi kita pesan, jangan lagi ditundukkan atau menghambakan diri pada kedagingan, tapi arahkanlah seluruh kehidupan kita pada Tuhan, pada Roh yang membawa kita pada kehidupan dan damai sejahtera. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, gerak Allah membarui dan memulihkan manusia itu harus juga jadi paradigma kita. Tuhan kita itu pemulih, maka kita orang percaya juga harus jadi pemulih. Dimanapun kita ada, hendaknya di situ terjadi pemulihan dan damai sejahtera. Atau jangan-jangan di mana kita ada, di situ justru ada pertengkaran. Di mana kita ada, firman Tuhan mengajak kita untuk jadilah pemulih. Kalau dalam relasi dekat kita, suami istri, kakak adik, orang tua anak, kita mengalami keretakan, perpecahan relasi, mari hadirkan pemulihan di dalam relasi kita, sama seperti yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Kalau relasi yang rusak itu relasi yang terlalu luas, Bapak Ibu Saudara, dalam masyarakat yang luas, hari-hari ini kita lagi disuguhkan dengan berita-berita perang ya Bapak Ibu ya, beberapa waktu belakangan ini. Dan marilah kita bawa narasi persatuan dan kedamaian, bukan sebaliknya, narasi-narasi yang justru memecah belah. Karena tugas kita, karena kita sudah dipulihkan, maka jadilah pemulih bagi orang-orang di sekitar kita yang dekat maupun bagi orang-orang yang jauh di sana. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini juga tidak hanya menyadarkan kita untuk menjadi pemulih bagi sesama, juga bagi semesta. Dan Paskah tahun ini LPPS, GKJ dan GKI dengan sadar dan penuh atensi Bapak Ibu Saudara untuk memberi tema tentang ekologis. Hari ini yang rusak, yang retak bukan hanya relasi manusia, tapi alam juga menderita. Pohon-pohon banyak yang habis, alam masih dikeruk secara masif, tanah menjadi tandus. Karena itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pemulih, tidak hanya bagi sesama tapi juga bagi semesta. Dan foto ini Bapak Ibu Saudara adalah 2 orang pasangan dari Brazil. Bapak Ibu pernah ya baca kisahnya, ini cerita di tahun 2020. Pasangan suami istri yang menghabiskan waktunya selama 20 tahun untuk menanami
kembali hutan yang tandus. Bukan 1 tahun, 2 tahun Bapak Ibu Saudara, tapi 20 tahun. Bukan 100-200 bibit, tapi 4 juta bibit pohon. Bapak Ibu bisa lihat di gambar, di tahun 2001 gersang, spesies banyak yang mati, tetapi kemudian mereka berdua ini punya komitmen untuk memperbaiki hutan. Lalu di tahun 2019 dan seterusnya menjadi rindang. Binatang-binatang kembali datang ke situ, spesies-spesies yang tadinya udah nggak ada di situ datang lagi di situ, dan akhirnya hutan itu menjadi pulih. Sebagai orang Kristen apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pemulih bagi semesta? Ada banyak kampanyenya, tadi juga di bagian tayangan di awal ibadah kan ada ya Bapak Ibu, mengurangi sampah plastik, bawa tumbler sendiri, bawa tas belanjaan sendiri yang kita nggak perlu lagi cari plastik. Itu hal kecil, hal sederhana, tapi kalau kita lakukan secara konsisten dan bersama-sama, kita bisa kok menjaga lingkungan kita. Gak perlu dimulai dari hal-hal yang besar, cukup hal-hal sederhana. Dengan menggunakan barang-barang yang didaur ulang yang bisa berkali-kali, tidak menggunakan barang-barang atau mengkonsumsi sesuatu yang menghasilkan sampah sekali buang begitu ya. Dan gereja juga bisa memberikan kampanye-kampanye tentang lingkungan hidup yang membuat kita tetap peduli pada sekitar kita, pada alam. Hari ini barangkali dampaknya enggak begitu kecil, tapi anak cucu kita nantinya yang akan mengalami kerusakan-kerusakan ekologis kalau kita tidak peduli. Toh dunia ini bukan hanya milik saya, bukan hanya milik kita yang hidup di abad 21 ini, tapi juga bagi generasi-generasi selanjutnya. Kalau kita nggak punya kesadaran untuk yuk mulai pemulihan, maka mereka akan mengalami penderitaan karena kerusakan ekologis. Ini panggilan bagi kita. Karena Tuhan memulihkan kita, maka kita pun menjadi pemulih bagi sesama dan bagi semesta. Bapak Ibu, kiranya refleksi dan renungan firman Tuhan pada hari ini memberi berkat bagi kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, menyadarkan dan mengingatkan kami bahwa hidup kami ini sudah dipulihkan oleh anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah anugerah keselamatanmu itu boleh terus kami rayakan, kami ingat, menjadi pegangan dalam hati kami yang memampukan kami untuk menjadi pemulih juga bagi dunia di mana kami berada.
Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pemulih bagi sesama kami, bagi relasi-relasi di sekitar kami yang mengalami keretakan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai dan pemulih. Atau barangkali kami sedang mengalami perpecahan dan keretakan relasi, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi pemulih di dalam relasi kami. Tidak hanya bagi sesama, tetapi firman-Mu juga mengajak kami untuk menjadi pemulih bagi semesta. Tolonglah kami untuk mengubah mental dan pikiran paradigma kami, supaya dimanapun kami berada, kami menjadi pemulih bagi lingkungan kami. Bila firman-Mu ini boleh terus kami lakukan, jalani di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami hendak berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan gereja-Mu di tempat ini. Kami teringat pada saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit dalam proses penyembuhan. Teruntuk Bapak Ignatius Hekso Yudiono, Ibu Rini Subekti, Ibu Alfrieci Laheba. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami ini, Tuhan kiranya Engkau mendampingi mereka dalam proses-proses medis yang harus mereka jalani. Tuhan bimbing, tuntun, pelihara kehidupan mereka sehingga mereka boleh melaluinya dengan penuh kepercayaan, keyakinan iman bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Kami percaya Engkau terus memulihkan keadaan fisik mereka sehingga mereka boleh sehat kembali dan boleh bersama-sama dengan kami dalam persekutuan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara dan sahabat kami yang tak lagi kami lihat beberapa waktu ini, iman mereka undur. Kami berdoa Tuhan panggil mereka kembali, tanamkan kembali kerinduan dalam hati mereka, sahabat-sahabat kami yang menjauhkan dari persekutuan iman, supaya mereka boleh kembali ke jalan-Mu. Juga Engkau pakailah kami, supaya kami boleh memanggil mereka, kami boleh mencari mereka, dan boleh terus menjadi pemulih, menjadi sahabat bagi pergumulan dan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk GKJ Joglo, setiap jemaat yang ada Tuhan pelihara, Tuhan berkati, para adiuswo Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan dan sukacita. Kami percaya dalam usia emas ini, kami percaya Tuhan terus meneguhkan dan menguatkan iman mereka, sehingga Bapak Ibu adiuswo kami boleh menjadi teladan bagi kami semua. Juga kami berdoa untuk keluarga, Tuhan berkatilah keluarga demi keluarga. Pergumulan kami, persoalan kami mau kami letakkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami percaya setiap keluarga pasti ada pintu-pintu yang Tuhan berkati, berikan sebagai jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalan mereka. Kami percaya di tengah-tengah keluarga jemaat GKJ Joglo ada sukacita, ada cinta Tuhan, sehingga rumah di mana kami berada adalah rumah di mana Tuhan hadir dan boleh memancarkan terang bagi sekeliling. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bergumul, jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Ada juga sahabat kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang dalam pergumulan di dalam pergaulan dan lingkungannya, juga yang berupaya untuk membiayai atau mencari pendidikan bagi anak-anaknya. Tuhan, apapun pergumulan yang sedang kami alami dan rasakan, Tuhan kiranya Engkau hadir, Engkau memampukan kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami terus berjalan, tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya kami akan melihat sungguh indah rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja sahabat kami, GKJ Kanaan yang saat ini sedang membangun gereja. Tuhan berkati persiapan dan hal-hal yang mereka kerjakan di saat ini. Juga untuk proses perizinan gedung GKJ Bumi Indah juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau terus menjadikan para hamba-Mu yang ada di sana untuk terus bekerja berhikmat karena Tuhan membimbing kehidupan mereka. Juga saat ini jemaat-jemaat-Mu GKJ Nehemia dan GKJ Pamulang juga sedang menjalani proses pemanggilan pendeta. Kami percaya Tuhan cukupkan segalanya
Tuhan yang membimbing dan mengatur setiap keperluan kami. Juga ada para hamba-Mu Tuhan yang ada di Klasis Jakarta bagian Barat yang sedang menempuh pendidikan teologi. Tuhan berkati, beri hikmat, kekuatan, dan kesehatan sehingga mereka boleh terus menjalani pendidikan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di GKJ Joglo, Pendeta Maria dan Pendeta Widianto Nugroho, juga Tuhan berkati mereka, beri kesehatan. Kami percaya keluarga mereka diberkati, sehingga dalam kondisi yang prima, penuh sukacita dan semangat, mereka boleh menorehkan pelayanan mereka di GKJ Joglo ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, juga bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga keputusan dan kebijakan yang mereka ambil boleh mensejahterakan banyak orang. Menjadikan kami sebagai warga negara yang juga mau berkontribusi dan melakukan pemulihan dan membawa berita-berita damai sejahtera bagi negeri kami. Inilah doa dan seruan yang kami naikkan. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap kata kami, Engkau mendengarkan hati kami, dan kami percaya Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima persembahan pujian yang akan disampaikan oleh remaja dengan judul lagu Karena Salib-Mu. Persilakan. Tes. Hanya Kau Tuhan
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan syukur terbaik bagi Tuhan. Bagi majelis dan umat yang bertugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan atau scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan melalui transfer ke rekening GKJ Joglo. Nat persembahan didasarkan dari Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu menggemukkan tanah. Tanah mengembalakan di padang gurun menghijau. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287B, bait 1-3. Sekarang bersyukur.
Umat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa, diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan atas penyertaan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadikan rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami, baik itu persembahan syukur, persembahan bulanan, maupun persembahan yang lain yang asalnya dari-Mu juga. Ya Bapa, berkati juga persembahan kami ini Bapa, sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini, kiranya Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan buat mereka. Ampuni Bapa apabila dalam doa dan permohonan ini Tuhan terselip dosa dan kesalahan kami. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri.
Tetaplah setia agar hidup saudara dipulihkan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya untuk mewujudkan karya pemulihan bagi alam. Tuhan mengiringi hidup kita dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Ada koreksi sedikit dalam ibadah Sabtu Sunyi yang di awal diumumkan di pukul 06.00 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 April 2026 pada pukul 7.00. Terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah hari ini. Marilah kita bersama-sama beramal tamah dalam perjamuan kasih usai ibadah di area GSP. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.